Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur dengan tindakan kebutuhan aman nyaman. Yang pertama itu melakukan teknik water spong. Definisinya yaitu Tebir spong adalah teknik kompres hangat yang menggabungkan teknik kompres blok pada pembuluh darah besar subprefikal dengan teknik seka. Pemilihan Tebir spong sebagai terapi selain dapat menurunkan suhu tubuh, tetapi juga mampu mengurangi anksietas yang diakibatkan oleh penyakit. Teknik tahap persiapan adalah tahap yang di mana penelitian pempersiapan alat dan bahan yang diperlukan dalam tahap pelaksanaan. Alat dan bahan yang dibutuhkan meliputi handuk, sapu tangan, selimut, baju mandi, jika ada, perlak, handscoon, termometer aksila, termometer rektal, dan mangkuk yang berisi air hangat. Tahap pelaksanaan dimulai dengan mengkaji kalimat kondisi klien, menjelaskan prosedur yang akan dilaksanakan kepada klien, membawa peralatan ke dekat klien, mencuci tangan, menjaga privasi klien, mengatur posisi klien, menetapkan perlak di bawah klien, memakai sarung tangan, membuka pakaian atas klien, dan dengan hati-hati mengisi baskom dengan air hangat suhu 28 derajat Celcius sampai dengan 32 Celcius. Memasukkan handuk atau sapu tangan ke dalam bak yang berisi air hangat, memeras handuk atau sapu tangan dan menempatkan di leher, ketiak dan selengkangnya. Langkah selanjutnya adalah mengusap bagian ekstremitas klien selama 5 menit dan kemudian bagian punggung klien selama 5-10 menit. Lakukan monitor respon klien selama tindakan. Setelah selesai, ganti pakaian klien dengan pakaian yang tipis dan menyapu keringat. Ganti spray bila diperlukan dan rapikan alat dan bahan yang digunakan selama proses. B. Melakukan teknik restrain pada anak. Itu pengertiannya suatu metode untuk melakukan imobilisasi atau mengurangi kemampuan seorang pasien untuk menggerakkan tangan, kaki, kepala, atau tubuh secara bebas dengan menggunakan cara manual, peralatan fisik, peralatan mekanik, alat, maupun obat-obatan atau farmakologi. Prosedur alat, persiapan alat atau lab restrain pergelangan tangan atau kaki, elbow restraints atau khusus untuk daerah siku. Cara kerja, perawat menjelaskan mengenai prosedur yang akan dilakukan, perawat mencuci tangan, perawat melakukan identifikasi pasien, berikan posisi nyaman, pasien pasang tali pengaman ukuran lebar 2,5 cm dan panjang 20 cm pada pergelangan tangan dan atau pergelangan kaki pasien. Pastikan ada jarak 2 jari antara tali tangan dengan anggota tubuh. Ikatkan tali pengaman pada tempat tidur pasien dengan membuat simpul yang mudah dibuka. Pasang pengaman tempat tidur, melakukan observasi dan evaluasi tanda vital pasien. Lokasi pasangan restrain, apakah ikatan terlepas atau range of motion dengan kemampuan gerak tangan atau kaki, serta memastikan tubuh pasien dalam posisi yang tepat dan nyaman. Adanya nyeri atau ketidaknyamanan, ada memar, iritasi kulit, gangguan aliran darah, restrain masih diperlukan atau tidak, perawatan melakukan pendokumentasian. C. Pelaksanaan kejang pada anak. Penatalaksanaan pasien kejang demam dibagi menjadi tata laksana yang dilakukan saat anak sedang dalam keadaan kejang, tata laksana rumatan, dan tata laksana pencegahan terjadi kejadian kejang demam berulang. Tata laksana yang dilakukan saat anak datang dalam keadaan kejang adalah diazepam intervena 0,3 sampai 0,5 mg per kg BB, Volcus-Plan 1 sampai 2 mg per menit. Bila kejang belum berhenti setelah tata laksana awal, berikan pention intervena dosis awal 10 sampai dengan 20 mg per kg BB per pemberian kecepatan 1 mg per kg BB per menit atau kurang dari 50 mg per menit.
Persiapan isolasi pada anak dengan campak. Campak atau rubella adalah virus campak asal dari genus Morbillivirus famili Paramyxoviridae. Virus campak berukuran 100 sampai 250 nm dengan mengandung inti untai rantai RNA tunggal yang diselubangi lapisan pelindung lipid. Karena virus campak dikelilingi lapisan pelindung lipid, maka mudah dinaktivasi oleh cairan yang melarutkan lipid seperti eter dan kloroform. Penelata laksanaan campak atau rubella pada orang yang imunkompeten adalah hanya sportif saja, itu terapi sportif. Pada anak yang sehat, umumnya gejala campak dapat sembuh sendiri. Pengobatan diberikan bersifat sport, terdiri dari pemberian cairan yang cukup, suplemen nutrisi, antibiotik diberikan apabila terjadi infeksi sekunder, antikonvulsif jika terdapat kejang, dan pemberian vitamin A.